Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas terkait modul-modul yang kami gunakan melalui tools Odoo untuk mendukung kegiatan operasional suatu perusahaan, di mana perusahaan yang kami ambil saat ini yaitu perusahaan BPUB. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, yaitu Frenelisa, dan juga rekan saya Nuri Aziza, Bernadetta Regina, Rifa Fairuz Zahra, dan Norina Iza Ramadanti. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu perusahaan apa sih BPUB itu. Jadi, BPUB atau Badan Pengelola Usaha Universitas Brawijaya merupakan suatu badan pengelola usaha, di mana mereka itu mengelola sekitar 22 unit usaha di lingkungan Universitas Brawijaya. Nah, mereka itu terbagi menjadi 4 divisi utama, yaitu divisi perencanaan dan manajemen risiko, divisi keuangan, divisi sumber daya, dan juga divisi pemasaran dan pengembangan usaha. Untuk mendukung kegiatan operasional BPUB, kami menggunakan beberapa modul pada Odoo. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait modul dokumen yang dimana dia itu digunakan untuk mendukung manajemen dokumen di perusahaan BPUB sendiri. Nah, modul ini dirancang untuk membantu mengelola berbagai jenis dokumen secara efisien, mulai dari proses pengunggahan, pengarsipan, kolaborasi antar tim, hingga pelacakan perubahan dokumen secara real-time. Nah, kemudian modul dokumen juga bisa disinkronisasi atau dihubungkan dengan berbagai modul lainnya. Seperti dapat kita lihat pada layar, yaitu dapat dihubungkan dengan modul project, HR, marketing, finance, dan juga modul-modul lainnya. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana modul dokumen ini tersinkronisasi dengan modul project, di mana modul project ini digunakan pada divisi perencanaan usaha dan juga mitigasi risiko. Nah, sebelumnya saya akan kembali terlebih dahulu ke modul project. Nah, dapat kita lihat pada layar bahwa di sini terdapat beberapa project, yaitu dari perusahaan BPUB sendiri. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana modul dokumen ini digunakan yang tersinkronisasi dengan modul lainnya. Contohnya ini modul yang akan kita gunakan adalah modul project. Pertama-tama misal kita membuat project baru dengan nama pemantauan dan audit risiko. Dan, nah, di sini dapat kita lihat pada layar bahwa pemantauan dan audit risiko itu sudah ditambahkan ke dalam modul project. Kemudian, misal kita kembali lagi ke modul dokumen. Dan project. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa terdapat secara otomatis atau secara real time folder pemantauan dan audit risiko itu juga terbuat berdasarkan project yang sudah tadi kita buat sebelumnya di modul project. Nah, di mana di sini itu membuktikan bahwa modul dokumen itu tersinkronisasi atau terhubungkan secara real time dengan modul lainnya yang di sini saya contohkan adalah modul project. Nah, kemudian misal saya akan mengupload suatu dokumen di folder project yang tadi saya buat. Di sini kita bisa langsung klik new, upload, kemudian kita masukkan data dokumen yang ingin kita masukkan ke dalam folder tersebut. Nah, di sini sebenarnya dia udah ke-upload atau data tersebut sudah tersimpan di folder pemantauan dan juga audit risiko. Kan bisa kita lihat. Nah, akan tetapi dia itu tidak bisa dilihat dalam bentuk Excel karena tadi kita datanya itu dalam bentuk Excel. Nah, kita mungkin bisa memakai spreadsheet yang disediakan oleh tools Odoo sendiri. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini itu dokumennya berhasil dimasukkan ke dalam modul. Nah, jadi sebelumnya dokumen tadi itu berbentuk Excel, akan tetapi karena tools Odoo sendiri itu tidak menyediakan atau tidak tidak bisa menampilkan dalam bentuk Excel, jadi dia itu akan mengubahnya ke dalam spreadsheet yang disediakan oleh Odoo sendiri. Nah, akan tetapi dia itu datanya tetap sama, tidak berubah dari data yang di Excel sebelumnya. Jadi dia itu hanya mengubah penampilannya saja dalam bentuk spreadsheet
yang disediakan oleh UDU. Kemudian ini bisa kita edit-edit juga, misalnya ini pemasaran digital, bisa kita edit, bisa kita ubah, dan juga formatnya bisa kita ubah. Nah, selanjutnya, modul yang kami gunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan BPUB terdapat modul planning, di mana modul planning sendiri itu merupakan digunakan untuk mendukung perencanaan dan juga pengelolaan jadwal kerja secara efektif di perusahaan BPUB. Nah, modul ini dirancang untuk membantu tim dalam mengatur, memonitor, dan juga mengoptimalkan alokasi sumber daya, serta waktu untuk berbagai aktivitas ataupun proyek yang dijalankan di perusahaan BPUB sendiri. Nah, dapat kita lihat pada layar bahwa di situ ada beberapa jadwal dari para staf dari perusahaan BPUB sendiri. Nah, misal Andi Susilo ini dia memiliki jadwal di bulan November, pada tanggal 28 November 2024 dari jam 8 pagi hingga jam 12. Kemudian di sini juga bisa kita lihat misal Putri Maulidia, dia itu memiliki 2 jadwal, yaitu pada tanggal 20 November 2024 sampai dari jam 9 pagi hingga jam 11 pagi hingga jam 11 siang. Nah, kemudian jadwal yang kedua itu pada tanggal 23 November 2024 pada pukul 10 pagi hingga jam 1 siang. Di sini juga kita bisa melakukan edit ataupun delete. Misal kita delete jadwal dia, nah dia akan terhapus. Jadi Putri Maulia hanya memiliki satu schedule atau satu jadwal yang akan dikerjakan nanti. Kemudian di sini mungkin saya akan mencontohkan bagaimana cara menambahkan schedule ataupun jadwal dari staf BPUB sendiri. Misal kita klik new, dan juga kita bisa memilih staf mana yang dimasukkan jadwalnya, misalkan Andi Susilo, di mana dia itu sebelumnya divisi perencanaan usaha. Misal tadi Andi Susilo, dia itu awalnya sebagai divisi perencanaan usaha dan manajemen risiko. Misalkan, nah di sini itu juga teman-teman bisa mengalokasikan waktu dan juga tanggal-tanggalnya. Nah, ini tanggal yang kita pilih misalkan di tanggal 30. Dari pukul 7 pagi hingga pukul 8 malam. Nah, tinggal kita klik apply. Kita klik save. Nah, ini dapat kita lihat pada layar bahwa jadwal dia awalnya kan cuma satu. Nah, itu jadi tertambah di tanggal 30 November. Di mana dengan alokasi waktu di jam 7 pagi hingga jam 8 malam. Misal kita juga bisa coba edit. Dia jadi tanggal 29. Pukulnya juga masih bisa diedit. Bisa apply. Save. Nah, ini tadi kan awalnya tanggal 30, sekarang berhasil terubah menjadi tanggal 29 November dengan pukul 9 pagi hingga jam 8 malam. Di sini juga kita bisa lihat berdasarkan waktu hari ini. Nah, di sini tuh tanggal 25 ada Budi Hartono dari Divisi Perencanaan Usaha dan juga Manajemen Risiko, dan juga ada Wawan Pratama di divisi yang sama. Kemudian misal dalam minggu ini kita juga bisa lihat kalau misalkan ada Agus dari Divisi Sumber Daya yang bekerja pada tanggal 28 hingga 30 November, dan juga Andi Susilo yang bekerja di tanggal 28 di jam 8 pagi hingga jam 12. Kemudian ada Budi Hartono. Kemudian juga kita bisa lihat this month berdasarkan bulan, berdasarkan kuartal, dan juga berdasarkan tahun. Selanjutnya,
untuk modul yang kami gunakan yaitu modul project yang dimana kami manfaatkan untuk mengelola proyek dan juga tugas secara terstruktur untuk perusahaan kami seperti manajemen tugas, kolaborasi tim, kemudian pelacakan waktu dan juga hingga otomasi dari workflow sendiri di badan pengelola usaha Universitas Brawijaya yaitu perusahaan yang kami ambil. Mungkin kita bisa menginstal dan masuk ke modul project sendiri. Di sini udah ada beberapa project yang telah kami buat sebelumnya dari analisis data, pengumpulan unit usaha, dan juga penyusunan implementasi rencana bisnis. Mungkin kita demokan untuk membuat project baru, di mana mungkin nama projectnya sendiri itu laporan final unit usaha. Di sini setelah kita buat, maka yang pertama kita lakukan yaitu mengisi stage-stage-nya itu ada apa aja. Mungkin kita tambahin stage-nya dari seperti data collection. Nah, ini muncul stage-nya. Mungkin kita bikin stage lagi. Kemudian, ini disesuaikan dengan kebutuhan kita. Setelah itu, kita di sini menambahkan tes-tesnya. Mungkin di sini tes title-nya, karena di sini ada 6 perusahaan yang dicakup dari BPU sendiri, mungkin kita ambil UB Press. Setelah ditambahkan, akan muncul di sini dan kita saat klik bisa menambahkan deskripsi dan juga subtasknya. Mungkin untuk deskripsinya di sini eh, fungsi dari tes ini tuh tujuannya ini. Kemudian kita tambahkan subtasknya di sini develop optimize marketing strategy. Kemudian di sini ada assignments-nya dan kita tuh bisa nge-assign ke departemen apa. Misal di sini karena nggak ada kita buat dulu. Kita create new di mana mungkin departemen divisi marketing. Kita tambahkan divisi marketing at bpu.com. Oke, save and new. Nah, setelah ditambahkan, maka akan muncul seperti ini. Nah, setelah kita tuliskan subtask-subtasknya, kemudian kita kembali. Nah, di sini kita jika kembali ke project, maka akan terlihat project yang kita tambahkan di sini yaitu laporan final usaha dan kita bisa uh, memindahkan jika misal tes tersebut sudah dianalyze complete ataupun bahkan sudah difinalisasi dan di sini kita juga bisa mengatur di sini kita bisa mengatur statusnya dari in progress, change request, approve, cancel ataupun done. Misal di sini done, maka sudah maka akan buram seperti itu jika misal kita ganti lagi. Kemudian jika kita lihat dari project lainnya, misal di analisis data dan identifikasi risiko bisnis, di sini ada stage-nya yaitu planning and initiation, assessment and mitigation development, kemudian ada implementation dan juga monitoring and evaluation.
Dan di sini kan kita bisa mengatur dia tes-tes tersebut sudah memasuki di stage apa. Sekian untuk demonstrasi modul project. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan sedikit terkait modul yang kami gunakan, yaitu modul website, di mana fungsinya di sini untuk mengelola dan juga membangun situs web dari perusahaan yang kami ambil, yaitu website Badan Pengelola Usaha Universitas Brawijaya. Di mana kita langsung saja setelah menginstal, di sini bisa dilihat ini adalah modul website yang sudah saya customisasi untuk Badan Pengelola Usaha, di mana di sini saat kita masuk ke menginstal modul website, kita bakal dikasih template-template kosongan dari Udu sendiri dan kita bisa mengkustomisasi maupun mengelingkan ke modul-modul yang lain. Seperti contohnya penerapannya ini saya linkkan ke modul event dan juga ada helpdesk juga dan di situ dapat tersedia dan kita bisa kustomisasi melalui tombol edit ini. Di sini dari Udu sendiri sudah menyediakan beberapa blog yaitu seperti blog intro, column, konten, image, title, text, contact and form, social, event, appointment, product, dan juga blog. Di mana kita bisa menambahkan lagi di inner kontennya seperti button, image, video, dan juga hal yang lain yang kita bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan kita. Mungkin di sini saya sudah menginputkan logonya. Di sini tuh udah ada template-nya, jadi tinggal upload-upload saja. Dan ini bisa ditambahkan lagi dan maupun diganti di bagian customize. Untuk yang sini saya menggunakan kategori blog yaitu intro, di mana di sini saya upload gambarnya belakangnya UB karena perusahaannya merupakan badan milik Universitas Brawijaya, jadi saya sesuaikan backgroundnya gambarnya dengan Universitas Brawijaya. Namun kita bisa mengkustomisasi, nge-replace seperti misal kita lagi ini, ataupun mungkin kita kembalikan lagi. Dan untuk tulisannya kita bisa langsung edit saja di sini. Misal saya ganti Badan Pengelola Usaha Universitas Brawijaya. Di sini saya tambahkan deskripsi singkat dan untuk button-buttonnya sendiri ini kita bisa pilih, kita pencet dulu dan kita bisa atur dia bakal apabila customer sendiri akan mencet tersebut, mencet tombol foot akan kearahkan ke laman yang mana. Di sini saya arahkan ke kontak us. Dan di sini dari ujungnya sendiri sudah menyediakan pilihan button dari button primary, button secondary. Nah, namun ini untuk yang kontak us saya custom sendiri. Kemudian di blok yang ini saya menggunakan blok kategori konten di mana di sini saya masukkan sedikit tentang BPU dan juga kita juga bisa mengatur hiasan. Nah, di sini kami tinggal upload-upload aja yang sesuai dengan kebutuhan. Dan kemudian untuk blok selanjutnya saya menggunakan kolom di mana di sini kita bisa mengelipkan event-event yang telah dibuat sebelumnya, di mana event-event sebelumnya seperti ada talk seminar kewirausahaan, konferensi arsitek, dan juga kalau karya desain grafis. Dan jika tiap buttonnya akan dilimpahkan di tiap eventnya. Terakhir ada section contact us di mana kita bisa mengkustomisasi dengan nantinya customer yang akan mengunjungi website kami akan bisa mengadukan keluhan terkait ataupun menyampaikan aspirasi terkait Badan Pengelola Usaha Universitas Brawijaya, di mana di sini disediakan email, telepon maupun alamat yang bisa di reach out oleh customer. Mungkin saya demokan sedikit jika menggunakan blok kolom. Nah, di sini kita tuh bisa milih lagi untuk desainnya mau yang seperti apa, layoutnya mau yang seperti apa. Dan misal di sini saya mau menambahkan ini. Dan untuk menggantinya itu hanya diklik 2 kali dan kita mungkin bisa nambah-nambahkan saja. Ini mungkin ini untuk section dokumentasi saja.
Kemudian di sini bisa diatur kembali untuk linknya, diedit, maka akan muncul di sebelah sini, dan kita bisa klik slash, dan kita arahkan jika button tersebut akan mengarahkan pengunjung ke laman yang mana. Mungkin diatur ke workshop data analytics, di mana mungkin kita ganti di sini gabung sekarang. Kemudian kita customisasi workshop data. Yuk, join. Dan kita bisa mengatur untuk ukurannya mau sebagai sebesar apa. Kemudian jika sudah, maka kita bisa nge-save. Dan tampilannya akan seperti ini, akan bertambah. Jadi sekian untuk demonstrasi modul website. Yang pertama, kita masuk ke model accounting yang digunakan oleh divisi keuangan. Ini kita dihadapkan dengan dashboard terlebih dahulu yang menampilkan mengenai tagihan dari vendor dan juga masukan dari customer. Yang pertama, mungkin kita dari vendor terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa melihat tagihan-tagihan yang diberikan oleh vendor yang bekerja sama dengan kita. Nah, untuk ini kita harus menginputkan vendor terlebih dahulu. Misalnya di sini kita menginputkan BLC atau Brawijaya Language Center. Di sini Universitas Brawijaya. Lokasinya kita masukkan saja untuk data-datanya. Nah, setelah tersimpan, kita bisa langsung masuk ke bagian produk untuk mencatat produk apa yang diberikan oleh vendor tersebut. Karena dia bahasa, kita masukkan di layanan jasa pelatihan ini. Untuk di sini kita masukkan data berapa SDM yang diberikan oleh vendor tersebut. Lalu kita simpan di sini. Kemudian selanjutnya di sini vendor sudah bisa memberikan tagihan kepada kita. Nah, caranya tagihan tersebut bisa masuk kepada kita. Ini kita bisa add bills di sini. Kita masukkan terlebih dahulu vendornya. Kemudian di sini bill date-nya kita bisa masukkan mungkin di tanggal 9 September. Sedangkan accounting date-nya akan saya set sebagai ini, accounting date adalah tanggal kapan kita mencatat transaksi ini, itu di 6 November, mungkin di Oktober saja agar tagihannya beragam waktunya. Kemudian untuk resipien bank ini bisa kita buat banknya dari ini, misalkan dia menggunakan BRI. Ini banknya itu digunakan untuk apabila nanti ada tagihan, kita mengirimkannya langsung ke bank ini. Ini kita set maksimal pembayarannya adalah 5 Oktober. Nah, untuk produknya di sini kita masukkan produk tadi yaitu jasa pelatihan. Nah, di sini otomatis nanti harganya masuk di sini, harga untuk sumber daya yang diberikan oleh BLC. Nah, ini otomatis bilnya akan tercatat dan disimpan di sini, yang mana itu menjadi tagihan BPU. Nah, apabila sudah mau dibayar oleh kita, maka kita tinggal melakukan pay di sini. Ini bisa diklik create payment. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa dia sedang dalam masa pembayaran. Nah, dari vendor sendiri juga bisa melakukan validasi di bagian payment. Di bagian payment sini bisa kita lihat di sini. Apabila uangnya sudah masuk dan pembayaran sudah berhasil, ini bisa divalidate dan nantinya di sini sudah tertulis bahwa pembayaran tersebut sudah paid, yang mana sudah masuk ke akun yang berkaitan.
Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian customer. Bagian customer ini sama seperti tadi, kita harus menginputkan customer terlebih dahulu, data customernya, kemudian memasukkan data produk. Nah, produk di sini adalah produk yang bisa dibeli oleh customer sebagai masukan oleh kita. Kemudian di sini kita masuk ke invoice. Invoice di sini adalah di mana customer akan melakukan pembayaran. Misalnya di sini pembelinya adalah Adi. Untuk invoice date-nya kita buat September. Bulan dulunya 1 September. Nah, kita di sini masukkan produknya. Registrasi pelatihan. Nah, setelah dikonfirmasi, maka ini akan otomatis tercatat di invoice dan apabila customer tersebut sudah melakukan pembayaran, ini bisa langsung diklik pay. Dan karena kita yang melakukan, kita juga bisa melakukan pengiriman invoice kepada customer. Di sini melakukan email ataupun by download seperti ini. Nah, di sini nanti ada attachment yang berupa PDF attachment berdasarkan invoice yang sudah ada di template ini. Ini bisa kita lihat di sini. Kemudian di sini bisa kita klik kirim. Invoice-nya muncul di sini yang kita sudah kirimkan kepada customer tersebut. Nah, setelah kita melakukan pembayaran, setelah customer melakukan pembayaran, nanti akan masuk ke bagian payment. Di sini customer akan dapat dilihat pembayarannya. Nah, apabila memang sudah masuk, sudah benar, sudah dibayarkan, kita dapat memvalidasinya melalui tombol validate tadi. Yang tadi, maka otomatis dia juga tercatat di sini. Mungkin masuk ke dashboard dari accounting. Di sini bisa kita lihat tadinya karena kita memasukkan tanggal-tanggal seperti September, Oktober, dan November, due date dan juga invoice date-nya. Maka di sini ada grafik invoice berdasarkan per bulan tuh berapa yang sudah dicatat oleh perusahaan. Kemudian di sini ada keuntungannya, alur kasnya, kemudian performanya, profitnya bagaimana, kemudian ada asetnya, likuiditas, dan lain sebagainya. Ini kita juga bisa melihat top invoice-nya dan juga top kategorinya berdasarkan pembayaran-pembayaran yang ada dan produk yang paling best seller itu yang mana yang paling sering digunakan, yang paling sering dibeli oleh customer. Selanjutnya ada juga benchmark. Di sini itu informasi sebagai yang dapat digunakan oleh BPU, yaitu untuk menilai apakah laba-laba yang didapatkan itu sudah sesuai. Misalkan di sini ada laba kotor, di sini 56,8%, yang mana artinya dia yang ini hugely profitable business, yang berarti dia sangat-sangat profit. Kemudian di sini ada laba bersih, kemudian ada margin dan alur kas, ada rasio, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan untuk modul employee. Jadi modul employee ini digunakan untuk mencatat data-data dari employee atau pegawai yang terlibat di dalamnya. Nah, untuk mendatanya atau menambahkannya, kita bisa klik new di sini. Kemudian kita masukkan nama, misalnya Budi Astuti. Nah, lalu kita menambahkan buat emailnya, kita buat saja di sini, budiastuti@email.com. Lalu kita tambahkan nomor ponselnya, kita samakan saja untuk nomor mobilenya. Nah, di sini tag ini bisa berupa jenis kepegawaiannya. Semisal si Budi Astuti ini merupakan PNS, gitu. Lalu untuk departemen, di sini misalnya saya menambahkan Budi Astuti ini di bidang keuangan misalnya. Lalu di sini misalnya si Budi Astuti merupakan staf senior. Staf senior Departemen Keuangan ini, manajernya merupakan Dani Wijaya misalnya. Lalu kita bisa menambahkan resume di sini. Misal Budi Astuti merupakan staf
staf keuangan, staf senior keuangan ya, senior. Lalu untuk durasinya, misal kita mulai sejak November tanggal 1, misal sampai saat ini. Nah, kalau misalkan dia masih berlangsung, kita nggak perlu masukkan tanggal akhirnya, jadi cukup dikosongkan saja. Lalu kita save and close. Dia akan tertambah di sini. Nah, kalau misalkan seandainya mau menambahkan, bisa ditambahkan langsung di sini. Seperti itu. Karena semua datanya ini sudah terisi, dia akan ter-save atau tersimpan secara otomatis. Jadi kita untuk mengeceknya, kita bisa lihat di employee, di bagian sini. Ini udah tertambah ya, dia Budi Astuti, staf senior, dengan jenis kepegawaiannya yaitu PNS. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan mendemokan untuk modul appraisal. Nah, appraisal ini digunakan untuk memberikan apa ya feedback, semacam feedback kepada employee kita dari manajer. Jadi misal tadi kita bisa cari langsung ya untuk kepegawaiannya, kita bisa ketik aja namanya Budi Astuti, dia udah terdata. Lalu bisa dilihat setelah memilih Budi Astuti, data untuk manajernya, job position dan juga departemen itu otomatis tertambahkan karena kita udah menambahkan si Budi Astuti ini di employee sebelumnya gitu ya. Gitu. Nah, karena kita udah mendata di sini, kita klik confirm untuk mengajukan si appraisal ini. Baru kita bisa isi di sini, bisa diisi untuk employees feedback-nya. Saya di sini kita isi what are my best achievements since my last appraisal gitu. Kalau misalnya best achievement-nya handle company finance for the last 6 months misalnya. Gitu. The most challenging, what are the best or most challenging aspect of my work gitu. Nah, ini bisa aja diisi, dilengkapi saja. Lalu di sini dari manager juga bisa menambahkan uh, goals, baik dari goals short term, kurang dari 6 bulan, ataupun long term di atas 6 bulan, seperti itu. Jadi intinya, untuk yang di bagian kiri ini, kita memberikan employees memberikan feedback untuk employees, maksud saya, seperti itu. Nah, di sisi sebelah kanan, itu kita memberikan feedback untuk manager, gitu. Misalnya di sini, give one positive achievement that confirms you of the employee's value, gitu. Misalnya, good communication gitu ya. Di sini kita juga memberikan evaluasi berupa rating bintang seperti itu. Lalu di sini how could the employee improve? Kita juga bisa kasih feedback-feedbacknya di sini, short term action or decision or objective sama long termnya seperti itu. Dan ini adalah template gitu, template yang dibawa dari UDU-nya. Nah, kalau semisal dari katakanlah ini udah bisa dipakai oleh suatu company, lalu mereka punya template feedbacknya sendiri, itu juga bisa dipakai seperti itu. Karena bisa di sini appraisal template, ini merupakan template default ya, gitu. Kalau memang bisa lihat di sini. Nah, ini adalah default template gitu. Tapi kalau semisal nanti mau mengganti, itu bisa juga seperti itu untuk memberikan appraisal atau feedback letter lah istilahnya gitu ya untuk si employee gitu. Karena lalu kalau misalnya udah diisi semua, kita bisa mark as done, mengatakan bahwa uh, si appraisal ini udah berhasil untuk diupload. Nah, di sini udah terlihat ya, di bagian kanan ini sudah done. Nah, untuk data-datanya nanti ketika semua employee sudah berhasil dibuat untuk appraisalnya, itu nanti bisa dilihat di sini sebenarnya. Nah, ini all. Jadi kita tadi buat untuk Budi Astuti ya di sini udah statusnya juga udah done. Nah, kalau semisal statusnya masih itu confirm, nanti dia bakal muncul listnya di sini. Soal misalkan statusnya confirm, dia juga bisa muncul di sini. Ini contohnya salah satunya. Jadi dia belum di mark dan tadi, tapi masih dalam status confirm. Nah, kalau misal udah statusnya dan akan muncul di sini. Begitu pula kalau cancel, dia akan muncul di sini. Seperti itu. Nah, di sini mereka juga bisa menampilkan per departemen gitu, appraisal untuk per departemen. Nah, jadi misalnya ini untuk menampilkan semua yang dari departemen keuangan. Lalu di sini menampilkan semua appraisal dari departemen perencanaan usaha dan manajemen risiko. Seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan terkait modul time off. Jadi modul time off ini memiliki manfaat untuk memanajemen cuti dari tiap karyawan ataupun entitas dalam perusahaan, sehingga tidak ada cuti yang bertabrakan dan diharapkan tidak akan mengganggu produktivitas pada perusahaan tersebut ataupun pada divisi yang bersangkutan. Jadi ini untuk tampilan dashboard-nya.
dashboard dari pengguna yang login, yaitu BPO. Namun di sini kita dapat pada configuration ini kita dapat membuat tipe dari cuti tersebut. Jadi di sini saya sudah membuat tipe cuti, ada cuti tahunan, melahirkan, cuti khusus, dan cuti sakit. Kita coba lihat salah satu dari tipe tersebut. Di sini ada cuti sakit di mana dia approval-nya dari employee approver dan juga time of officer. Namun tidak membutuhkan adanya allocation di sini. Kemudian untuk di sininya dia allow to attach supporting document, dan yang bertanggung jawab untuk time of officer ini adalah BPO sebagai administrator. Seperti itu salah satunya. Kemudian kita bisa langsung manajemen. Di manajemen ini kita bisa request allocation untuk tiap karyawannya. Ini sebagai contoh saya akan mencontohkan untuk allocation oleh Budi Astuti. Jadi di sini Budi Astuti dia merequest allocation untuk cuti tahunan sebanyak 12 hari. Kemudian kita bisa langsung save dan kita bisa lihat di sini. Maaf, di allocation. Di sini Budi Astuti merequest allocation sebanyak 12 hari untuk cuti tahunan. Lalu kita sebagai administrator kita bisa approve dan juga validate. Sehingga di sini Budi Astuti sudah memiliki 12 hari yang bisa dimanfaatkan untuk cuti tahunan. Lalu kita coba bagaimana jika Budi Astuti ini memanfaatkan 12 hari tersebut. Dimana di sini kita bisa langsung membuat time off, request time off untuk Budi Astuti. Nah, untuk time off cuti tahunan di mana kita bisa lihat di sini ada 12 remaining out of 12 days. Yang berarti belum dimanfaatkan sama sekali. Jadi di sini mungkin kita memanfaatkan untuk di tanggal 10 sampai dengan tanggal 11. Yaitu 1 hari dengan deskripsi mungkin Budi Astuti ini butuh untuk mengurus paspor. Nah, kemudian kita save. Kita bisa lihat secara keseluruhan dari karyawan-karyawan lain yang juga merequest untuk time off. Di sini to approve, kita bisa langsung lihat yang to approve. Di sini yang butuh approval ada Budi Astuti, di mana yang di-request seperti yang tadi. Nah, sebelum kita approve, kita sebagai administrator bisa melihat bahwa di divisi keuangan ini, Bayu Setiawan sudah merequest time off di tanggal 6 sampai dengan 6 atau 1 hari saja. Dan juga Aris Santoso merequest tanggal 3 sampai tanggal 4. Jadi kita di sini bisa lihat untuk sebelum approve itu kita bisa melihat sebagai administrator apakah ini bertabrakan dengan jadwal lain, dengan cuti karyawan lain. Jika memang bertabrakan, kita mungkin bisa refuse, tapi karena ini Budi Astuti merequest untuk tanggal 11 sehingga tidak bertabrakan dan mungkin tugas Budi Astuti bisa dialokasikan ke karyawan lain, jadi kita bisa approve. Kita bisa langsung approve lalu validate. Selesai untuk merequest time off dari satu karyawan, seperti itu contohnya. Kemudian saya akan menjelaskan untuk fungsi dashboard sendiri. Jadi pada dashboard ini di sini sudah terdapat kalender dan juga di sini ada bagian yang menunjukkan bahwa berapa hari sih cuti yang masih available, hari yang masih available untuk di requestkan untuk cuti. Jadi di sini BPU sendiri, pengguna yang login-nya adalah BPU, memiliki cuti tahunan 10 hari dan juga cuti khusus selama 3 hari. Nah, di sini jika semisal BPU akan merequest untuk cuti tahunan, semisal di tanggal 28 sampai 29 untuk misal keperluan wisuda anak. Maka lalu bisa save and close. Maka cuti tahunan dari BPU sendiri akan berkurang 2 hari, menjadi 8 days available lagi. Nah, di sini, di dashboard ini akan men-tracking berapa hari sih cuti kita, tinggal berapa hari lagi gitu, kuotanya. Kemudian untuk di overview sendiri, di sini untuk secara keseluruhan di sini kita bisa tracking juga gitu, untuk siapa aja yang mungkin akan cuti di tanggal-tanggal yang tertera seperti itu. Dan jika mungkin BPU ini juga membutuhkan hari lebih untuk cuti khusus, BPU ini bisa merequest allocation lagi pada manajemen seperti tadi.
Mungkin saya akan contohkan lagi, untuk cuti khusus membutuhkan semisal 2 hari lagi. Nah, mungkin kita bisa langsung approve dan juga validate, dan pada dashboard bisa dilihat cuti khusus bertambah 5 hari lagi kuotanya. Selanjutnya yaitu penggunaan modul approval, sign, dan juga helpdesk yang digunakan oleh divisi pengembangan usaha. Pertama, approval terlebih dahulu, di mana divisi pengembangan usaha ini fokus ke membuat proposal-proposal partnership atau permintaan dana kepada BPO. Nah, misalnya di sini kita membuat request partnership dengan BKV. Di sini request owner-nya misalnya divisi pengembangan usaha. Untuk tanggal pengirimannya kita set hari ini. Untuk periodenya dari 25 November hingga misalnya 25 Desember. Untuk kontak penanggung jawabnya misalnya adalah divisi pemasaran ini, misalnya Bayu Setiawan. Nah, di sini kita bisa melakukan submit proposal kepada BPO. Nah, setelah disubmit, kita sebagai BPO itu bisa melakukan approval atau menolak reviews dari proposal tersebut. Misalnya ini tuh akan masuk ke bagian approval to review di bagian manager. Ini masuk di bagian sini. Nah, di sini submitted ini berarti kita bisa menentukan apakah menolak atau menerima. Apabila mungkin diperlukan tanda tangan dari pihak tertentu, maka kita bisa menggunakan ini, misalnya dari template proposal yang ada, ini kita menggunakan template dari Udo. Ini kita langsung menggunakan template proposal, kemudian kontak penandatangannya adalah BPO, dan nama filenya bisa kita ubah sesuai dengan nama proposal. Nah, ini bisa kita tentukan tanggal berlaku tanda tangan tersebut, dan kita bisa set reminder setiap beberapa hari agar segera ditandatangani. Ini bisa juga di sync now, yaitu di mana kita bisa langsung tanda tangan dari dokumen yang diminta oleh divisi berkaitan. Nah, di sini bisa juga kita tolak dokumennya apabila ternyata dokumen ini tidak sesuai dengan format yang diberikan. Bisa juga kita edit, sarankan untuk edit, tapi apabila sudah diterima, sudah benar semua, itu bisa kita tekan validate and send completed document ini. Nah, setelah divalidasi, maka sudah ini tandanya udah ditandatangani dan dokumen itu bisa di-download atau kembali ke approval request. Misalnya di sini kita kembali ke approval request. Nah, di sini udah muncul bahwa kita sudah mendapat tanda tangannya. Nah, itu juga ada certificate dari completion-nya juga. Nah, kemudian kita sebagai BPO juga bisa melakukan approve atau reviews. Karena di sini sudah ditandatangani, maka kita approve. Nah, setelah kita approve ini, kita juga bisa menarik approval kita dengan withdraw ini. Nah, setelah di approve, maka dia tidak akan muncul di sini lagi, tapi di bagian sini. Dia akan muncul di sini. Tandanya sudah approve ini statusnya ya. Nah, di bagian sign yang tadi kita request itu akan masuk ke bagian sign juga. Di sini warna hijau yang menandakan kita sudah mendapatkan tanda tangan dari BPO dengan sertifikat tertentu yang bisa di-download, juga dokumen yang sudah ditandatangani juga bisa di-download oleh pihak berkepentingan. Di sini ada waktu penandatanganan juga, terus bisa di-customize juga bagaimana itunya. Nah, di sini bisa dilihat kalau kerjasama dengan UBKV ini udah ditandatangani. Progresnya udah satu persatu ini dan sudah ditandatangani fully signed. Bisa juga kita cancel
dan juga kalau belum ditandatangani nanti akan tulisannya menjadi to sign. Selanjutnya ke modul helpdesk yang juga digunakan oleh divisi pengembangan usaha. Modul ini tuh digunakan apabila ada pertanyaan atau keluhan dari customer BPO. Nah, di sini bisa kita lihat overview-nya, ada berapa tiket yang sudah dikerjakan oleh divisi dari BPO ini. Ini udah ada 14 tiket dari customer, kemudian ada 4 yang prioritasnya tinggi dan ada 4 yang urgent atau harus segera dijawab. Nah, ini kita bisa lihat tiketnya apa aja. Sini. Kita juga bisa, misalnya kita, ini akan saya demokan bagaimana cara melakukan ini. Tiket yang masuk dari customer, misalnya ada barang yang hilang, tidak sampai, di-assign ke BPO. Nah, customer-nya misalnya di sini adalah Agus. Udah kita add terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa edit tingkat prioritasnya. Karena ini barang hilang yang mana harus segera kita tangani dan merusak kepercayaan customer, maka kita bisa menandai sebagai urgent atau prioritasnya paling tinggi. Nah, di sini ini udah muncul pesan yang dikirimkan kepada Agus. Kita juga bisa menuliskan keterangannya, misalnya barang hilang karena saat seperti ini. Nah, nanti tinggal kita save aja. Nah, ini kita bisa menandai juga apakah sedang dalam proses pengerjaan, atau sedang di hold, atau sudah selesai, atau ternyata cancel karena maksudnya tidak jadi, begitu. Nah, ini tiketnya bisa kita lihat juga yang didapatkan oleh kita dan Agus, yang dikirimkan oleh Agus. Ini. Nah, mungkin apabila sudah diselesaikan, nanti kita tinggal ubah menjadi solve. Ini nanti juga akan berubah di bagian tiket. Ini sudah terselesaikan. Dan nantinya untuk overview ini tuh bisa dilihat di bagian sini. Nah, nanti di sini akan berubah menjadi 15 yang telah dibuka oleh customer dan jadi ada 5 yang urgent. Di bagian dashboard utama itu helpdesk juga masuk di bagian service. Jadi kita bisa melihat berapa tiket yang sudah dibuka oleh customer dan slash period ini adalah ini 30 hari atau 1 bulan terakhir. Kemudian rating dari customer untuk setiap jawaban yang kita berikan, waktu yang diperlukan dan waktu pembalasan dan waktu ditutupnya tiket tersebut itu butuh berapa lama. Di sini juga ada pengelompokan berdasarkan grafik batang dan juga grafik pie chart untuk melihat komposisi berapa yang sedang dalam progres, berapa yang on hold, berapa yang sudah diselesaikan, dan berapa yang baru saja dikirimkan oleh customer. Nah, ini kita bisa lihat tim mana saja yang sudah mengerjakan helpdesk, sudah paling banyak membantu, yaitu tim customer care. Kemudian assignees-nya itu ada dari BPU dan divisi pemasaran dan pengembangan usaha dari tiket yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke modul event dan email marketing yang dikerjakan oleh divisi pemasaran. Pertama di event terlebih dahulu. Nah, event ini berisi oleh acara-acara yang dilaksanakan oleh BPU dan dikelompokkan berdasarkan stage-nya. Di sini ada yang sudah selesai, announce, ada yang baru di booking, ada juga yang masih berupa draft. Di sini juga ada tanggalannya dan lokasinya serta nama acara tersebut. Nah, nantinya acara-acara ini tuh akan ditampilkan ke website yang kemudian nanti customer dapat registrasi melalui website tersebut. Sini tuh kita juga bisa drag untuk memindahkan stage-nya apakah acara tersebut sudah selesai atau belum. Misalnya di sini di seminar kewirausahaan, itu udah kita tandai sebagai selesai. Kemudian untuk yang announce ini, workshop data analytics, ini bisa kita lihat di sini apakah dia udah selesai dan progresnya siap untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Ini bisa kita tandai di sini. Setelah ditandai, untuk email marketing kita bisa melakukan melalui dari event ini kita klik invite. Nah, di sini kita bisa menunjukkan marketing seperti apa yang akan dikirim kepada kontak-kontak yang kita punya.
melalui email mereka. Nah, ini resipiennya atau penerimanya bisa kita atur di sini. Apakah kontak ataukah yang mendaftar event dan lain sebagainya. Nah, ini kita juga bisa atur untuk template-nya misalnya seperti ini. Nah, setelah kita customize, ini kita bisa lanjut ke bagian send. Atau kalau misalkan dikirimkan sesuai waktunya, bisa klik schedule. Di sini juga bisa lakukan tes, yang mana dia nanti akan mengirimkan ke email tertentu, yang nanti kita bisa milih di sini email mana yang mau dites. Nah, di sini email kita sendiri. Nanti email tersebut akan masuk di Gmail yang berkaitan. Di sini kita bisa lakukan send. Nah, setelah send to all, nantinya kita bakal mengirimkan email berisi ini untuk seluruh kontak kita, sehingga nanti mereka tuh akan mendaftar ke event yang sudah kita buat. Nah, setelah kita kirimkan tadi, dia akan masuk di bagian sini, di bagian email marketing. Akan dituliskan di sini berapa yang sudah dikirimkan, berapa yang sudah dibalas atau diklik, berapa yang diterima yang sampai oleh customer, dan berapa yang gagal dikirimkan. Nah, di sini sebenarnya baru 0% karena memang ini masih proses pengiriman. Nanti yang dikirimkan ada sebanyak 44 kontak ini yang sudah tersimpan di bagian modul kontak. Di sini nanti semua ini dikirimkan email pendaftaran registrasi event tersebut. Untuk email marketing di dashboard ini ada satu, yaitu di bagian sini itu menampilkan berapa email yang sudah kita kirim, berapa email yang dibuka oleh customer, berapa customer yang melakukan unsubscribe, pengirimannya berapa, kemudian kliknya berapa persen, engagementnya berapa persen, berapa yang gagal dari email yang sudah kirimkan pada periode saat ini atau 1 tahun terakhir. Nah, di sini juga ada grafik berapa email yang dikirimkan per bulannya. Nah, di sini karena kita mengirimkannya di bulan November ini, maka semuanya ada di bagian November. Jadi ditunjukkan berapa yang gagal, berapa yang mendapatkan pesan error, dan berapa yang berhasil dan dibuka oleh customer. Nah, di sini karena tidak ada yang dicatat pada periode sebelumnya, maka tidak ada pembanding antara periode saat ini dan periode sebelumnya. Di sini karena kita baru mengirimkan dua macam email, maka top 10-nya diisi oleh email tersebut, email yang tadi kita kirimkan. Sekian pemaparan modul yang kami gunakan untuk perusahaan Badan Pengelola Usaha Universitas Brawijaya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.